Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Egi Ahmad. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sunnah yang paling ringan tapi banyak yang lupa dikerjakan. Nah, kita kita sadar nggak sih teman-teman kalau setiap hari kita meninggalkan sunnah yang paling paling ringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kita tidak ada yang sadar ya oleh sunnah tersebut, karena mungkin ini adalah sunnah yang paling ringan sekali teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya kita ketika masuk ke rumah ya, ataupun masuk ke dalam masjid itu kita tidak memperhatikan langkah kaki kita. Nah, seharusnya ketika kita ingin masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam kelas gitu, kita mendahulukan kaki kanan atau masuk ke dalam kantor. Nah, lalu ketika kita keluar dari ruangan tersebut, kita menggunakan kaki kiri. Nah, teman-teman, mungkin dari kita semua kebanyakan tidak ngeh ya, maksudnya tidak sadar akan hal tersebut. Mungkin ini dianggapnya hal yang sepele ya, tapi ketika kita menjalankan sunnah tersebut, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi diantaranya? Nah, diantaranya itu ketika kita sedang memakai baju. Nah, ketika kita memakai baju, kita tidak sadar tuh memakai bajunya itu memasukkan lengannya itu lengan kiri dulu. Nah, seharusnya kan kalau kita memakai baju itu memasukkannya itu ke lengan kanan dulu kan gitu. Lalu baru ketika kita mencopot bajunya, kita utamakan ke lengan kiri dulu gitu kan. Nah, apalagi sebelumnya banyak ya teman-teman ya, sunnah-sunnah yang paling ringan yang tanpa kita sadari gitu, yang kita abaikan, yang kita dianggap sepele. Nah, namun kita tidak menganggap itu dengan hal yang sepele, itu akan berpahala kepada diri kita teman-teman. Karena apa? Karena kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, walaupun yang paling ringan saja, itu kita sudah menjadi salah satu orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari teman-teman, mulai dari sekarang kita melihat, menata diri kita semua, dari misalkan masuk ke dalam kantor, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, itu mendahulukan kaki kanan. Lalu ketika kita keluar dari ruangan tersebut, kita menggunakan kaki kiri. Dan juga sama di kamar mandi juga ya. Nah, di kamar mandi ini bedanya kebalik teman-temannya. Tidak sadar di antara kita kalau misalkan masuk ke kamar mandi itu masuk ke kaki kanan dulu. Justru sebaliknya, ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, kita menggunakan kaki kiri. Lalu ketika kita keluar dalam kamar mandi atau ke dalam WC, keluar dari WC itu menggunakan kaki kanan. Jadi itu sebaliknya ya teman-teman ya, tapi banyak di antara kita yang mengabaikan hal tersebut. Karena itu kan ketika kita menjalankan sunnah tersebut, itu tanpa kita sadari kita mendapatkan manfaat yang banyak untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nah, dari situ kita bisa menilai teman-temannya, kita menghidupkan sunnah Nabi, kita belajar sama-sama untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sedikit-sedikit ya, proses bertahap gitu, tidak sekaligus. Yang penting kita berniatnya itu untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo mari mulai dari sekarang kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai hal yang terkecil dulu teman-temannya. Ketika dari hal yang terkecil ini sudah terbiasa, insya Allah sunnah-sunnah yang lain juga akan mengikutinya. Apa misalkannya? Misalkan menggunakan siwak atau menggunakan minyak wangi dan juga sebagainya. Teman-teman, ayo tetap semangat untuk belajar, untuk berproses dalam taat kepada Allah dan juga menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.